Ada komentar dari Dia Pangestuti atau Jajang Nur Halim. Tolong buka jilbabmu, gak pantas kau memakainya. Waduh, ibu hakimnya yang yang jadi jurinya gitu. Luar biasa ibu nih. Lalu yang pantas siapa bu yang pakai? Mereka yang keluar masuk hotel tapi bukan suaminya didampingi itu. Rata-rata banyak bu pakai kerudung keluar masuk hotel bersama laki-laki tapi bukan mahramnya. Atau mereka yang pakai kerudung tapi toketnya sama bokongnya kemana-mana. Itu yang lebih pantas ya bu ya menurut ibu ya, saudara-saudara ibu itu ya. Atau mereka yang masuk swalayan kurus tahu-tahu keluar gemuk gitu bu. Itu banyak bu yang pakai penutup sampai atas sampai kaki sari-sari itu bu. Yang kayak gitu ya bu ya. Yang kayak gitu yang lebih pantas. Atau mereka yang keliaran di Tanah Abang itu loh bu. Kasihan tuh pengunjung-pengunjung yang lagi belanja. Udah banyak bu CCTV kamera itu ya. Nah menurut ibu apakah itu yang lebih pantas menggunakan daripada saya yang menggunakan di depan kamera seperti ini? Itu menurut ibu lebih pantas. Halo ibu, waspadalah, bersadarlah, insyafwa, taubatlah. Boleh benci sama orang, boleh sakit hati sama orang, tapi jangan ditunjukkan kepada dunia. Oke, penyakit-penyakit hati ibu itu tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Yesus Kristus. Saya kasih tahu ibu, belajar sejarah ya Gia. Jadi busana ini bu, bukan milik satu agama. Busana ini bukan milik identitas satu agama. Busana ini bebas digunakan oleh siapapun. Karena hari ini ada 10 lebih agama yang wanitanya menggunakan penutup kepala. Terserah mau disebut mantila, kerudung, telekung, jilbab, hijab, whatever. Jadi sekali lagi busana ini bukan milik satu agama. Ibu akan malu ditertawakan orang. Artinya ibu belajarnya belum banyak, sejarahnya nggak ngerti apa-apa. Nah, kalau ibu berbicara tentang agama pun, sejarah membuktikan kekristenan itu datang jauh lebih dahulu daripada keislaman. Jadi wanita-wanita Kristen itu di dalam Alkitab tercatat tentang penggunaan telekung atau tudung kepala. Jadi wanita-wanita Kristen Arab terlebih dahulu menggunakannya daripada wanita-wanita Islam yang datang kemudian belakangan jauh sekian ratus tahun. Barang siapa meniru sebuah kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Jadi ibu mengerti sudah bukan siapa yang trendsetter duluan dan siapa yang follower. Semoga ibu makin cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesus Kristus mengampuni dan memberkatimu. Shalom. Ya, sahabat dikasihi oleh Tuhan, murtadin ini hanya karena menggunakan hijab lalu kemudian diserang oleh oknum wanita muslim dan berkata, "Bukalah hijabmu, Bu." Dan sangat luar biasa jawaban dari ibu murtadin ini, sangat mempermalukan si wanita yang melarang tersebut. Dan dia mengatakan belajar sejarah, karena kalau berbicara tentang kerudung, jauh sebelum agama muslim ada, Kristen sudah menggunakannya, baik Kristen Arab dan orang-orang Yahudi sebagai penutup kepala. Jadi jangan mengklaim itu adalah pakaian agama tertentu, dan harus ingat bahwa pakaian kerudung itu tidak membuktikan, tidak mengisyaratkan bahwa orang itu benar-benar suci dan tak bercacat. Seperti yang sudah disampaikan bahwa banyak orang yang menggunakan atribut tersebut tetapi melakukan banyak hal yang tidak mencerminkan agama. Jadi marilah jangan kita memandang seseorang hanya dari pakaiannya saja, tetapi harus dari hati. Karena firman Tuhan berkata, dari sikap oranglah akan ketahuan
sifat atau karakter sebenarnya, apa yang ada di dalam hati atau apa yang diucapkan itu berasal dari hati, mencerminkan hatinya tersebut. Dan firman Tuhan melarang bahwa jangan melihat orang dari parasnya atau dari pakaian, tetapi dari hati, sebagaimana Tuhan ketika memilih atau bangsa Israel mendesak supaya Tuhan memberikan seorang raja kepada mereka, dan pada waktu itu mereka melihat bahwa Saul adalah orang yang pantas untuk memimpin. Ya, tetapi Tuhan berkata bahwa apa yang dilihat mata berbeda dengan apa yang dilihat oleh Tuhan. Ya, Tuhan melihat sampai ke dasar hati, sedangkan manusia hanya melihat apa yang kita pakai di luar, ya, tentang paras dan pakaian yang kita gunakan. Jadi pakaian tidak mencerminkan bahwa orang itu cinta akan Tuhan, orang itu takut akan Tuhan, tetapi setiap orang yang memiliki hati yang penuh belas kasihan itulah yang punya hati seperti Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Kiranya video ini menjadi berkat untuk kita semua. Apabila mungkin saudara-saudara punya pendapat lain tentang video ini, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini dan boleh untuk memberi tanggapannya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai kita bertemu di video berikutnya. Amin.